Ta'ala yang nantinya kita harapkan itu bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Tazkiyah An-Nufus, menjelaskan tentang anwa'ul qulub, macam-macam hati yang dimiliki oleh manusia, sebagaimana yang telah lalu kita bahas bahwa hati manusia itu ada 3 macam. Hati manusia dibagi menjadi 3 perkara. Ada hati yang sehat, hati yang hidup. Ada hati yang sakit, bahkan ada hati yang mati. Hatinya orang mukmin adalah hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang bersih. Dalam konteks Al-Quran disebut sebagai qalbun salim, hati yang selamat. Kemudian yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hatinya orang-orang munafik, hidup tapi ada penyakitnya. Apa penyakitnya? Keraguan dan kekufuran. Keraguan dan kekufuran. Makanya disebut nifak. Nifak itu sifat. Saya masih ingat ketika saya mulazamah tafsir Kiai Haji Qasim Nurseha beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau sangat bagus ketika menjelaskan tentang nifak. Jadi nifak nih Pak, kalau dari sisi bahasa itu lubang yang ada di dalam tanah. Biasanya kita temukan ada binatang-binatang itu yang suka ngerong. Ada, napa mawon? Napa? Tikus, terus apa? Kelinci. Itu termasuk binatang-binatang yang suka ngerong. Lah, dia buat rong-rongan itu untuk apa? Untuk bersembunyi, gitu loh. Lah, nifak itu begitu. Nifak itu lubang untuk bersembunyi. Makanya orang yang punya sifat nifak adalah orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Ngoten. Dadi wonten niku. Secara dohirnya muslim, secara penampilannya muslim, yo mengerjakan pekerjaan-pekerjaan muslim, yo beramal dengan amalnya orang muslim, tapi hatinya itu tidak suka dengan amal-amal yang dia lakukan itu. Nah, hatinya itu mengingkari apa yang dia lakukan. Makanya orang munafik itu memiliki 2 wajah, memiliki 2 lisan. Itu orang munafik. Nanti kita bahas. Nah, kalau dalam konteks hadisnya ada berapa tanda-tanda kemunafikan? 3. Nek hadise Pak. Nek dikelompokno wonten ing Quran niku sifat munafik niku ana 30, ngoten. Jadi 30 sifat orang munafik. Yang kita tahu berapa? 3. Sing gak ro pira? 17. Masyaallah. Lah ngaten lho, saumpamane Pak, saumpamane saniki. Dari 27 sifat itu kita melakukan 10 sifat karena enggak ngerti, bisa terjadi apa tidak?
Bisa terjadi apa enggak? Nah, ini jenenge munafik tanpa ini bisa terjadi. Makanya kalau kita enggak mencari ilmu, kita melakukan kemunafikan sementara kita tidak menyadari. Tapi nek dilokno munafik jelas ngamuke lho ngono Pak. Iya, karena kita tidak menyadari. Makanya supaya kita tahu apakah di dalam diri kita ada penyakit atau tidak, check up. Nah, ngaten. Kuncinya di situ. Nah, supaya kita nggak tahu penyakit, nggak usah check up. Ngaten. Roro mati. Iya, sehingga penyakit niku cek apa? Makanan-makanan, bebek, gaji, usus itu nggak mengandung penyakit. Sehingga masuk penyakit itu kalau sudah masuk ke lab, Pak. Itu. Ku singgari apa? Penyakit. Saya itu alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah kena kolesterol. Sampai sekarang alhamdulillah bersih. Kenapa? Nggak pernah di lab. Itu masalahnya. Saya ditanya teman-teman, Ustaz nggak pernah kena kolesterol. Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah. Tapi pernah nggak cokot-cokot? Sering. Menangku sering. Loh kok Ustaz ngerti kalau nggak kena cek kolesterol? Kata tak cek up. Gitu Pak. Jadi kalau dengan kajian seperti ini, dengan kajian yang runtut yang kita lakukan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu akan ketahuan. Itu akan ketahuan. Lah inilah yang tidak disukai oleh banyak manusia. Ya, Bun. Jadi munafik nanti dibagi-bagi Pak. Munafik itu ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Wonten kali pembagian munafik itu. Ada nifak i'tiqad, ada nifak amali. Nifak i'tiqad itu nifak dalam urusan akidah. Dan dalam masalah keyakinan-keyakinan. Nek ono uang ngelakoni salah satu dari 6 sifat. Nah, ini ada tanda-tanda sifatnya nanti apa nifak. Itu bisa membatalkan keislamannya, Pak. Bisa membatalkan apa? Keislamannya. Coba jenengan lihat rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. Napa mawon? 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, jenengan lihat semuanya. Kita bicara dari mulai yang kedua. Salat, puasa, zakat, haji. Ada syarat-syaratnya masing-masing? Wonten? Syarat salat, syarat haji, syarat puasa, syarat zakat ada? Ada. Rukun ada. Pembatal ada. Zakat syahadat enggak tahu dibahas. Apa rukun syahadat, berapa syarat syahadat, apa pembatal syahadat, tidak pernah dibahas. Salat, puasa, zakat, haji ada rukunnya, ada syaratnya, ada pembatalnya. Sehingga tahu dibahas apa? Nah niki akhirnya kita tidak mengetahui. Ustadz yo gak tahu nerangno, santri ini yo gak tahu. Nah ini selesai sudah. Ringkas gitu. Masya Allah. Padahal ini wonten Pak Mangke. Perbuatan apa yang sekiranya kalau dilakukan itu bisa membatalkan keislaman. Syahadat yang kita ucapkan itu bisa batal. Artinya apa? Ini yang kemudian ulama menulis murtad tanpa sadar. Sama dengan anak kecil itu. Nah anak cilik itu Pak ngentut, itu jari gak batal. Sholat ngeten nggih. Saya itu pernah menyaksikan betul di depan mata saya. Makanya saya sekarang menghindar sholat di belakang anak kecil-kecil niku. Kasus. Lah narik telu jejer niku. Makanya nek saged nih anak cilik sampean pisah. Satu menghindari keramen. Arek cilik niku pisan taat. Diam ya. Ya, ngono Pak. Pisan. Rakaat kedua. Tak mungkin diem aja arek cilik. Gak iso disalah-salah, diusir jangan. Kan kadang-kadang kita yuk gregetan ngono lho Pak. Oh nek rame wis gak usah salat lho ngono tambah gak salat piye sampean. Jangan, coba dikasih bahasa yang lain, ditekan tiap hari, dilatih. Nah,
Ada anak jajar 3 itu. Sisi itu ngentut aja nih. Tapi jenenge cilik kan. Mari ngoten, dut ngono. Iki ngentut. Saya dengar, ku ngentut iku. Jare kancan, kon ngentut yo, batal. Jare awakmu yo ngomong ae apa kudu batal ya jare. Jare sing situ salat gak oleh ngomong ae jare. Ini tetap salat 3 orang ini. Tidak mengulangi begitu. Kenapa? Karena anak kecil nggak ngerti apa yang dilakukan itu merupakan suatu kesalahan. Nggak ngerti, Pak. Justru dia menganggap aku ini dalam rangka memperbaiki loh. Padahal ya nggak oleh. Karena ketidakmengertian itulah dia bertujuan baik, padahal justru dia melakukan suatu kesalahan. Saged dipahami ya? Karena ketidakmengertian kepada agama, bisa jadi orang bertujuan untuk melakukan kebaikan, padahal yang dia lakukan adalah, awas diinget-inget nih konsep ini, karena tidak ngerti. Anak yang ketiga tadi kan sebenarnya baik sekali toh. Ono koncone rame dieling, sholat tuh gak ngomong ae, padahal dia yo gak oleh kan sakjane. Batinku padha ae, Cung. Cuma kan kulo gak melok ngomong ngono. Lah kalau salah, padha ae lah. Ngerti maksudnya ya? Nah, di dalam konteks agama yang luas nanti bisa begitu, Pak. Karena ketidakmengertian kita, ketidaktahuan kita, terbatasnya ilmu yang kita miliki, bisa jadi kita melakukan perbuatan salah, ya. Bisa jadi kita bertujuan untuk melakukan suatu kebaikan, padahal kita sedang melakukan suatu kesalahan. Awas niki digacok ini. Ini konsep-konsep agama. Makanya tidak cukup ngelakoni agama ku sing penting niate bener. Ayo kayak gini mau niati api apa mboten? Arek si nomor 3 nih kalau niati api apa mboten? Api salah napa bener? Salah. Itu konsep. Itu konsep. Nah, jadi munafik niku dibagi tadi 2. 1 ada nifak i'tiqad, 2 ada nifak. Nek nifak i'tiqad niku Pak ancamane wonten dene Quran niku banyak. 1, Allah melarang mensolati jenazahnya ketika meninggal. Loh ada yang dilarang itu. Di zaman Nabi dilakukan itu. Cuma kalau di zaman kita sekarang kan gak mungkin kita wis kok solati munafik i'tiqad ya angel lah ngene iki. Iso geger ning kampung niki. Betul apa enggak? Nah, di sini artinya apa? Paling tidak kita itu mewaspadai dari sifat-sifat ini nanti. Jangan ngerti batasan karena ada yang dilarang. Kalau sifat munafik yang 3 itu masuk nifak amali, Pak. Apa bedanya nifak i'tiqad dengan nifak amali? Nek nifak i'tiqad itu bisa membatalkan keislamannya. Makanya ancamannya besar. Wonten nggih Quran kon wonten innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ada di dalam keraknya api neraka. Kerak itu paling bawah, lebih ngeri dari orang kafir, Pak. Kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkan di dalam Islam, orang nifak i'tiqad niku lebih bahaya daripada orang kafir. Cara wong perang ngeten, Pak. Nek wong kafir ku kan terang-terangan jelas kafire kan ngeten. Saiki ngeten, musuh dengan musuh yang nyata dengan musuh dalam selimut lebih bahaya mana? Loh ngeten lho, itu bahayanya begitu. Logikanya itu begitu. Lah, munafik itu bagian dari musuh di dalam selimut. Nanti satu saat kita akan bahas sebab munculnya kemunafikan. Nanti biar terang mata kita melihat masalah itu. Ngeten. Sebab kalau ini kan masih global ngeten iki. Gitu, asal usule piye, jalarane piye. Jadi itu sangat logis, Pak niku. Sangat logis. Nah, ini kemunafikan. Sampai ada larangan dalam sholat. Coba kita simak surat At-Taubah. Contoh saja ya, contoh saja. Kita simak surat At-Taubah
ya, surat At-Taubah surat 9 ya. Pada ayat yang ke-80 surat At-Taubah ayat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika biannahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya, ada terjemah? Ayat ini berkaitan dengan kematian tokoh orang munafik di zaman Nabi yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh sentralnya orang munafik dan jelas terang-terangan dia membenci syariat Islam, terang-terangan, Pak, terang-terangan. Nah, makanya ketika meninggal Rasul itu mensolati, Rasulullah mensolatinya. Ketika selesai mensolati, tangan Rasul itu ditarik oleh sahabat Umar, ditarik oleh sahabat Umar. Ya Rasulullah, kenapa engkau solati dia itu? Kenapa anda mensolatinya? Maka Nabi membaca ayat ini. Ya, Nabi membaca ayat ini. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Orang munafik yang sudah masuk munafik i'tiqad, ya, itu kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, ya, kamu beristighfar untuknya atau tidak, ya. Dan seandainya intastaghfir lahum 70 marrah, kalau sekiranya engkau hai Muhammad, ini Nabi yang diingatkan ini, sekiranya engkau hai Muhammad memintakan ampun untuk mereka 70 kali sekalipun, ini cuma gambaran. Walaupun kamu beristighfar berkali-kali sangat banyak, Allah mengatakan fala yaghfirullahu lahum, falayaghfirallahu lahum, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Loh, gitu. Allah tidak mengampuni mereka. Ini bukan nifak amali, tapi nifak apa? I'tiqad. Makanya kita harus bisa membedakan nanti apa bedanya nifak amali dengan nifak i'tiqad. Cek gak gampang-gampang menjustis orang lain apa? Munafik. Jadi kalau ada suatu permasalahan, ada suatu problem, ada suatu kasus, satu dikaji terlebih dahulu. Dinapak nih? Dikaji, ditabayuni, dicari klarifikasi yang jelas, yang otentik. Dan kalau kita tidak ngerti, jangan sekali-kali berbicara. Sing garai rame iku kula gak ngerti ku melok ngomong iku lho sing garai rame kuwi. Halo? Iya. Potongan video.
potongan video, ceramai jelas-jelas salah, ceramai, tapi kan nggak ngerti ceramah utuhnya. Saged dipaham? Contohnya kula menukil perkataan tokoh liberal di Indonesia ini yang sudah meninggal. Tokoh liberal ini, si fulan ini mengatakan, ini di video, saya di video nih. Tokoh liberal mengatakan makhluk yang paling murni tauhidnya itu iblis. Kenapa? Karena iblis disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, karena dia ingin hanya sujud kepada Allah. Loh ngono ya Pak. Terus ceramah saya ini dipotong, sakit napa mboten? Sakit napa mboten? Nah, ceramah saya dipotong jret, sehingga yang tersisa tinggal sisa omongan makhluk yang paling murni ada tauhidnya adalah iblis. Sing ceramah sinten? Saya. Ceramahnya apa? Menyatakan bahwa iblis adalah makhluk yang paling murni. Videonya jelas. Padahal sebelumnya ucapan saya ini cuma menukil dan bukan pendapat saya, tapi ndelok potongan foto video ini sing ceramah sinten? Nah, seakan-akan itu pendapat saya. Makanya kalau mensikapi potongan-potongan video yang hati-hati. Saged dipaham ya? Jangan gampang terprovokasi, jangan sok ngerti gitu. Juga begitu peristiwa-peristiwa yang lain. Juga peristiwa-peristiwa yang tolong berhati-hati, waspada, dikaji, dicari informasi. Kalau belum dapat jangan disimpulkan sendiri. Ya, aja koyok wong kebelet ngono. Ya. Nah, kita itu kadang-kadang sering demikian. Itu yang menjadi semakin apa? Keruhnya permasalahan. Sudah ya? Nah, ini Pak. Nah, di dalam ayat ini ada pernyataan dimintakan ampun, gak dimintakan, itu orang munafik itu sama saja, karena mereka telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Lebih serem lagi Pak, mari kita lihat ayat 84. Ada larangan apa di sana? Coba kita simak surat At-Taubah ayat 84. Ya. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Masya Allah. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ikat kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ada larangan apa di sini? Larangan mensolati dan larangan mendoakannya. Ini kan ngeri Pak, ngeri gitu loh. Kalau Allah berbuat demikian, berarti ada sesuatu itu yang mendasar. Karena Allah nggak mungkin berbuat dolim, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi ada sesuatu yang sudah kebablasan, ngaten. Dan yang tahu siapa? Allah, bukan kita. Makanya nanti kalau menghukumi sesuatu mengikuti ilmu, ngaten. Menghukumi sesuatu dengan makanya nanti ada penjelasan. Nah, Bapak-bapak, nanti satu saat ya kita bahas ketika kita sudah tentang macam-macam hati. Nah, sebagaimana rencana kemarin, kita akan membahas bagaimana Allah mensifati hati orang-orang kafir. Ada 10 sifat dalam Al-Quran ini. Ya, Allah mensifati hatinya orang kafir itu dengan 10 sifat. Yang pertama, Allah menamakan hatinya orang kafir itu dengan sebutan al-inkar. Allah menamakan dengan sebutan apa? Al-inkar.
al-inkar. Al-inkar itu adalah hati yang mengingkari kebenaran, tidak menerima, nggak meyakini bahwa itu benar. Nah, awas, karena hati ini Pak, itu bisa masuk ke dalam siapa saja. Kira-kira Pak, penyakit kekufuran ini bisa nggak masuk ke hatinya umat Islam? Kira-kira bisa. Itu nanti terjadinya kalau sifat ini, karena ini sifat. Kalau sifat itu nanti masuk ke dalam hatinya orang muslim, lalu menimbulkan keraguan, setelah ragu menimbulkan keyakinan itu tidak benar, padahal itu benar, maka ini jadilah sifatnya orang-orang kafir. Sehingga orang muslim bisa melakukan perbuatannya orang munafik dan bisa melakukan perbuatan orang-orang kafir. Matan sakit karena ada sifat yang masuk tadi itu. Satu, jenengan buka surat 16 ayat 22. Surat 16 ayat 22. Di dalam surat 16, surat An-Nahl namanya, ayat 22 disebutkan ya, ilahukum ilahu wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Nah, Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. nah, pun gandengan ini gitu Pak. Ya. Wonten gini ayat niki disebutaken ilahukum ilahu wahid. Sesembahanmu itu adalah sesembahan yang satu. Robmu itu satu, Tuhanmu itu satu, bukan dua, bukan tiga. Ilahukum ilahu wahid. Nah, kemudian maka orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, maksudnya nggak beriman dengan akhirat niku pripun? Nah, ada dua sisi Pak. Awas, hati-hati loh nggih. Satu, di dalam hatinya itu terbetik sebuah pemahaman. Hidup itu cuma sekali. Hidup itu cuma sekali. Niki sering kula pirengaken wonten ngene ngamen niku. Hidup itu kata terus malah. Kayak dadi sesuk wis ngamen kula. Ya, hidup itu cuma, kalau hidup itu cuma sekali ya sekarang ini, berarti setelah kematian sudah enggak ada lagi. Nah, itu pola pikirnya orang kafir, Pak. Napa sih wong kafir niku nglakoni sembarang kalir, haram-haram dimakan, wis kana barang halal, kana barang haram. Karena keyakinan ini, mereka tidak meyakini kehidupan setelah kematian. Dadi mati ki wis terakhir, mati ku wis akhir, kana apa maneh, wis kana urip itu cuma sekali ini. Ngapunten, Pak, ngapunten. Kalau keyakinan ini bahwa hidup itu cuma sekali, maka sing paling beruntung sinten? Tatakoni jenengan ya. Sing paling beruntung sinten? Hah? Sing paling beruntung niku sing paling rusak mentale, Pak. Lho nggih mboten? Sampeyan salat, lha opo salat iku? Pemari mati lho gak ono balesan. Sing elek yo gak dibales, sing apik yo gak di mati, wis mari selesai. Berarti sing untung sinten? Sing rusak. Semakin rusak semakin untung, semakin bagus semakin lho ngono sampean. Saged dipahami nggih? Lah nek mari mati ku gak ono balasan, Pak. Surga gak ono, neraka gak ono, sing apik yo gak dibales, sing elek yo gak dibales, mending lho ngono prinsipe. Lah nek sak gading fajar iku punya keyakinan ini, pagi ini Pak, heboh Pak. Ayo, sampean zina dengan wanita saja nggak apa-apa, di tengah jalan rapopo, maling ngepruk wong mateni wong rapopo. Kenapa?
nggak ada balasan kok, mati selesai kok. Rusak ini Pak umat ini. Kalau ini betul-betul dia diakhiri, nyolong saenake, ngambil saenake, masuk nang warung makan, Pak permisi, matur suwun, wis dikai mangan, ngono. Bayar Pak, aku gak jaluk, aku gak tuku, aku tengok-tengok sampean tawani kok. Makan apa? Ya aku lem jawab, rawon. Piye? Nek digawe hukum ini yang apa kira-kira? Enggak mari mulai ibu digandeng melak aku. Lah wis pokoke melak aku. Terus di mana perbedaan manusia dengan binatang kalau gini? Bedone teng pundi? Sampai tinggali ayam itu kalau ingin melampiaskan hasratnya itu nggak nunggu ngelamar Pak, nggak nunggu ngelamar, petuk wedoan duber dadi ning kono ngono, gimana? Nggak pakai ngelamar, nggak pakai pernikahan, terjadi perzinaan. Nek netes doke halal walaupun hasil berzina. Tadi doke pepe selama itu hasil perzinaan, itu barang haram asline. Loh, tapi dia anak pernikahan, mau akad nikah dhisik ora, kepingin proper. Itu karena yang tanami si bedanya di situ, Pak. Gitu loh. Bedanya di situ. Dan orang kafir tidak menggunakan istilah semacam ini. Makanya Allah katakan, dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, apa? Qulubuhum munkiratun, hati mereka mengingkari kebenaran itu. Makanya tolong bapak-bapak kalau panjenengan ditunjuk menjadi pemandu pemakaman jenazah, itu jangan sampai keliru ngomong. Sering saya ingatkan dan sering saya dengar ketika napa niki pemandu mengatakan, alhamdulillah kita sudah mengantarkan saudara kita ke peristirahatan terakhir. Pernah dengar? Nah, kita telah mengantarkan saudara kita ke peristirahatan terakhir. Niki keliru. Keliru ini teng pundi? Itu bukan terakhir. Itu justru awal kehidupan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, beripun Kanjeng Nabi dawuh, al-qabru awalu manazilil akhirah. Kuburan itu tempat persinggahan pertama kali menuju akhirat. Jadi itu bukan terakhir. Paham ya? Jadi engko bae sampean kalau meninggal sing ngomong keliru sampean elingno. Gak ngono rek, iki durung terakhir gitu. Ya. Bon, ini pertama sifat orang kafir. Allah menamakan apa? Ingkar, karena dia tidak mempercayai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian jenengan lihat gandengannya. Sekarang kita lihat yang kedua. Allah menamakan hati orang kafir itu dengan nama Al-Hamiyah. Napa? Al-Hamiyah. Apa itu Hamiyah? Mari kita lihat surat 48, surat Fatah. Ya, surat Al-Fatah ayat 26. Ayat 20. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ketika orang yang kafir menenangkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan pada
Masya Allah. Allah menamakan hati orang kafir dengan hamiyah. Napa niku hamiyah? Kesombongan. Kesombongan. Apa itu kesombongan? Bon, perhatikan. Hati orang itu dikatakan sombong kalau sudah memenuhi salah satu dari dua hal ini. Kalau di dalam sifatnya terdapat salah satu dari dua sifat. Pertama, batorul haq, menolak kebenaran. Awas, hati-hati loh nggih. Menolak kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Makanya kalau panjenengan dadi wong sing apik, gak mungkin punya sifat ini. Gak boleh orang muslim meremehkan orang. Orang itu Pak, Masya Allah, kalau dalam konteks syariat, dalam konteks agama, dalam cara pandang ilmu, dalam cara pandang keimanan, bisa jadi orang itu secara dohir gak memiliki keistimewaan apa-apa. Ya gak patek pinter, gak patek ilmune akeh, bisa jadi amali yo gak ketok akeh, tapi bisa jadi dia lebih utama dari sekian banyak manusia. Bisa jadi. Faham ya? Makanya kalau kita menjustis, mungkin tahajud kita banyak, mungkin sholat kita banyak, mungkin puasa kita banyak, apa ini standar bahwa kita betul-betul soleh? Hah? Belum tentu. Belum tentu. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Suka sholat gak apa-apa, yang penting kan soleh. Jelas ya? Ini jangan jadikan dia tetap usaha-usaha maksimal melakukan ketaatan itu harus dijalankan. Makanya ada kalanya orang itu solehnya itu tidak ditampak-tampakkan, tidak diperlihat-perlihatkan. Seperti kisah siapa? Seorang tabi'in terkenal, namanya Uwais Al-Qarni. Dia bukan ahli ilmu, bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, gak punya kitab catatan fikih, gak punya beliau. Dan di kampungnya itu dia itu pegawai kasar Pak, buruh. Itu Uwais. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, afdalut tabi'in rajulun yuqalu Uwais. Seutama-utama tabi'in, seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Uwais. Makanya Abu Bakar, Umar diwasiati oleh Nabi, kalau nanti ketemu dengan remaja yang namanya Uwais, jabatan tangane, datangi dia. Bukan dia yang mendatangimu, tapi kamu datang kepadanya, jabat tangannya, minta doa kepadanya agar dia memohonkan ampun untukmu. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kurang apa Abu Bakar? Ya Allah, makanya kita nggak boleh meremehkan seseorang. Ya kelihatannya mungkin dia itu cuma marbot, kelihatannya mungkin tukang kebun, ya. Tapi marbotnya ojo GR dulu. Tuh dengerin tuh, lebih mulia turung si anturung. Engkau salah dalil mah. Ya? Jadi prinsip yang paling mendasar di situ Pak. Intinya apa? Intinya kita itu nggak boleh gampang-gampang menyombongkan orang lain. Yang kedua apa? Jangan sampai menolak kebenaran apabila kebenaran itu sudah jelas di depan mata kita. Apalagi kalau kita sombong kepada Al-Quran, Masya Allah. Sombong kepada Al-Quran, jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Dan makanya di sinilah kita perlu kaji. Kebencian, ketidaksukaan itu bisa menjadi sebab orang tidak menerima kebenaran. Saged dipahami nggih? Makanya nanti kita perlu bahas lagi antara cinta dan kok sinetron ya, antara cinta dan benci. Sebab dua sifat ini Pak, itu selalu ada di hati panjenengan dan hati saya. Betul apa enggak? Cinta ada apa enggak? Ada. Benci ada. Ngono ku ndak sampe kadang-kadang wis aku sing penting gak benci wong. Kita terus enggak percaya. Setiap orang itu pasti ada orang yang tidak disukai. Pasti ada. Cuma
Kadang-kadang orang itu menampakkan, kadang-kadang cuma disimpan. Betul apa enggak ini? Nah, kalau pada saat kita itu tidak menyukai orang yang menyampaikan kebenaran, kita sudah benci dengan orang yang sudah menyampaikan kebenaran, maka bukan cuma benci kepada orangnya saja, kebenaran yang disampaikan pun bisa jadi kita tolak karena unsur kebencian tadi. Sakit membuatkan? Bisa. Sesuatu yang benar itu Pak, karena yang menyampaikan itu tidak kita sukai, maka yang benar itu kelihatan salah di mata kita itu. Jelas itu. Coba jenengan pernah nggak bertamu ke rumah orang yang Anda tidak sukai? Bisa meniling-iling, tahu apa ora? Hah? Utawa mangan nang warung bareng karo wong sing gak sampean senengi. Pernah apa ndak? Guyune elek Pak. Guyune lho elek. Batin lapung guyang guyu. Semua yang dilakukan itu suatu kesalahan. Kenapa? Nah, sing paling bahaya apa Pak? Kalau jenengan membenci kebenaran yang disampaikan, itu yang paling bahaya. Kan gak mudah ngeten niki. Benci wonge nrimo kebenaran iki iso apa ora? Ayo. Gak bisa Pak. Makanya kalau kita datang ke rumah seseorang dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, kepethuk wong sing dibenci Pak, isok dadi warak Pak. Lu percaya nang mboten iki? Haus itu hilang. Dikalahkan oleh Loh, saya itu diminta oleh teman, Ustaz, minta tolong istri saya itu musuhan dengan saudaranya. Nah, saya kepingin mengislahkan, tapi minta tolong nek kula sing ngomong bojo kula niku mboten mempan ngono. Makane wong lanang kadang-kadang nyewa wong liya ngono. Dadi saking keras atine sing wedok, omongnya sing lanang niku mboten kapatek mandi, Pak, kapatek mandi. Akhirnya dan nggih pun berangkat. Akhirnya sebelum berangkat itu ngobrol. Nanti kalau sepulang dari sana, nanti kita mampir di dekat rumah saudara itu ada warung bakso, enak Ustaz. Sama es teler apa terkenal di situ, enak sekali. Mbun beres, sing penting sampean baik dulu. Mangan bakso sampai mangan es itu gampang. Gathukno ati ku lho sing angel. Mangan bakso kari ngemplok tok ae. Akhirnya berangkat ke sana. Qadarullah, Pak. Begitu sampai di tempat, dituki bakso ambek es sing diomong niku wae. Lah wis mapan to jane. Alhamdulillah. Loh ini es iki mau jare ngono. Ini baksonya. Begitu saya makan dengan suaminya, istrinya enggak mau makan. Gak mangan. Wareg ngono, Pak. Katanya bakso ini katanya bakso yang enak tadi itu. Memang belinya di warung yang ditunjuk oleh wanita tersebut. Tapi dasarnya mangkel, Pak. Ndelok pentol niku ketok watu, Pak. Pentol niku ketok watu. Jadi berubah ini atos, pentolnya melok atos. Nanti niku. Jadi luwe wis warek. Subah itu loh, kebencian itu sampai kayak gitu loh. Sehingga orang yang berbuat baik memberi sesuatu yang baik pun tidak terlihat baik karena didahulukan oleh kebencian. Maka demikian pula di dalam masalah ilmu ini, di dalam masalah agama juga demikian. Nek jenengan itu sudah unsur kebenciannya muncul terlebih dahulu, sulit menerima kebenaran. Nah, permasalahannya, Pak, kalau ternyata kebenaran yang disampaikan orang yang kita benci itu ternyata itu dari Al-Quran, berarti tanpa kita sadari kita telah membenci Al-Quran. Subhanallah, kita telah menyombongkan diri terhadap Al-Quran karena yang disampaikan itu kebenaran dari Al-Quran. Resikonya apa ini resikonya? Kalau sampai dengan berani dan karena kejengkelan kita, benci itu wajar, Pak. Benci itu wajar. Senang benci itu wajar, itu manusiawi. Cuma harus ditempatkan pada tempatnya. Sama dengan marah itu loh. Marah ini bukan wajar. Loh gimana? Kadang-kadang marah itu kebutuhan.
kita harus memang marah gitu loh. Kita harus marah memang. Dibutuhkan dibutuhkan kebencian. Cuma kan harus ditempatkan pada tempat yang tepat. Kalau salah, ini tadi akibatnya. Kalau sampai nanti kita membenci, ternyata yang dibenci itu Al-Quran, berarti kita menolak dan menyombongkan diri kepada Al-Quran tanpa sadar. Apa resikonya? Coba jenengan buka surat 7 ayat 40. Apa resikonya di sana? Ketika orang membenci dan menolak Al-Quran, apa coba resikonya apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surat 7 ayat 40. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Masya Allah. Demikianlah kami membalaskan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka siksa tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Masya Allah. Ada 3 ancaman. Ancaman pertama apa? Tidak dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya apa ini, Pak? Maksudnya ketika orang yang menolak kebenaran dari Al-Quran tadi meninggal dunia dan ruhnya itu dibawa oleh para malaikat ya ke atas langit untuk dihadapkan Allah tentang pencabutan ruh, itu dari pintu pertama sampai pintu langit yang ke-7 tidak diizinkan untuk dibuka, dan Allah tidak ingin bertemu dengannya. Sehingga ruh ini kemudian apa? Disuruh melemparkan ke dalam jasadnya kembali. Saat pelemparan dari langit pertama menuju ruhnya ini, itu sudah dengan siksaan-siksaan. Itu pertama. Jadi pintu langit yang pertama sampai ke-7 itu tidak diizinkan untuk dibukakan oleh Allah bagi orang yang meninggal dunia yang menolak kebenaran Al-Quran ini. Ya. Jadi ruhnya tidak diterima oleh Allah, bukan berarti ruhnya gentayangan, bukan. Ya, bukan demikian. Nah, setelah itu apa? Yang kedua, ancaman yang kedua adalah wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang seperti ini tidak akan masuk surga kecuali ada unta masuk lubang jarum. Berarti mengisyaratkan pripun? Mustahil sudah, karena kekufurannya tadi itu. Yang ketiga luar biasa. Yang ketiga apa? Mereka akan diberikan tikar kasur dari neraka jahanam dan selimutnya juga dari, Masya Allah. Jadi tempat tidurnya penghuni neraka itu kasurnya dari neraka jahanam, selimutnya pun dari neraka jahanam. Mereka dikepung oleh kobaran-kobaran api yang karena kesombongannya tadi itu. Makanya tolong ini harus dibersihkan ya. Itu boleh pandang, tapi jangan bales. Aku yo iso lho ngono. Nah, tambah nemen. Jelas ya? Sebab kalau orang melakukan kebencian, dilakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa, melebihi orang yang dibenci, dia nggak sadar, Pak. Dia nggak sadar. Ya seperti kasus ada seorang istri melihat suaminya selingkuh.
Maka suaminya, istrinya marah, padahal suaminya sudah bertobat. Dia minta maaf, dia minta ampun, ya dia bertobat kepada Allah, dia memperbaiki diri. Tapi istri karena kemarahannya, dia melakukan perselingkuhan pertama. Aku yo iso, ndak kamu tak bisa selingkuh, aku juga bisa. Akhirnya dengan kemarahannya itu istri selingkuh. Ketika selingkuh, apa katanya? Yang disalahkan siapa? Suami. Ini gara-gara kamu. No. Akhirnya selingkuh lagi yang kedua. Siapa yang disalahkan? Suaminya lagi. Apa katanya? Ini gara-gara kamu. Dendam itu bisa lebih buruk kejahatannya dari orang yang dimusuhi. Diingat nih Pak, dendam itu bisa jadi keburukannya lebih tinggi daripada orang yang dimusuhi. Sakit dipahami ini? Nah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dari sifat kesombongan. Hamiyah, kesombongan, menolak kebenaran, itu merupakan bagian daripada sifatnya orang-orang kafir. Yang ketiga, al-insiraf. Al-insiraf, berpaling. Berpaling itu tidak mau ketemu. Kalau bahasa kita melengos, itu dalam arti sami, menolak. Al-insiraf, surat 9 ayat 123. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir surat 9 ayat berapa tadi? 127. Salah satu nama hati orang kafir Allah menamakan al-insiraf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Dan apabila diturunkan satu surat, satu sama lain di antara mereka saling pandang, berpandangan sambil berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Masya Allah. Jadi ketika ada kebenaran datang, ayat turun kepada mereka, ya, hati mereka sudah menolaknya. Insorofu itu meninggalkan, tidak ngurusi. Ibarat kalau jenengan bertamu, itu hatinya orang kafir. Jadi begitu datang ilmu, datang kebenaran kepada dia, dia pergi meninggalkan, tidak peduli. Ini bentuk kesombongan, bentuk penolakan, dan bentuk ketakaburan kepada ayat-ayat Allah. Lah kalau yang datang itu adalah kebenaran dari Allah, lalu kita tinggal pergi, di mana kemuliaan kita kepada Al-Quran? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini baru berapa poin? 3 tentang sifat orang-orang kafir, dan kita berlindung kepada Allah. Saya, jenengan, itu sangat memungkinkan bisa terkena penyakit-penyakit semacam ini kalau kita tidak berhati-hati. Oleh karena itu, di antara salah satu cara agar kita selamat, selalu memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, dan saling mendoakan antara yang satu dengan yang lain agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela ini. Mudah-mudahan dengan majelis taklim yang kita adakan dan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, semoga Allah Ta'ala menjaga kebersihan dan kebeningan hati kita, dan semoga Allah menghindarkan kita dari segala macam penyakit-penyakit hati yang sangat mengerikan ini, dan semoga Allah menuntun diri kita, mengarahkan jiwa-jiwa kita menuju jalan yang Allah ridhoi. Dan semoga sisa umur yang masih ada ini mudah-mudahan menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di sini kajian kita pagi ini. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.